Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Karena banyak sekali yang menanyakan tentang tugas untuk materi akuntansi dasar hari ini, maka akan Pusat jelaskan. KBM hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan akuntansi. Nah, akan Pusat terangkan dulu. Pusat membuat ringkasan yang sedikit ya tentang persamaan akuntansi. Jadi persamaan akuntansi itu adalah dalam pencatatan akuntansi itu selalu membentuk suatu persamaan atau keseimbangan. Nah, persamaan atau keseimbangannya itu yaitu sisi kiri itu harus sama dengan sisi kanan ya. Jadi Pusat ulang, persamaan akuntansi adalah pencatatan dalam akuntansi yang selalu membentuk suatu persamaan atau keseimbangan. Jadi nanti kalau kita istilahnya mencatat di sisi kiri itu harus sama dengan yang di sisi kanan. Nah, contoh sisi kiri itu adalah harta, itu sisi kanan adalah modal sama utang ya. Jadi nanti kalau harta itu harus sama dengan modal plus utang. Nah, lebih lanjut Pusat akan menerangkan tentang akun ya, karena ini nanti tidak terlepas dari akun di akuntansi ya. Untuk mengenal akun, akun itu apa? Di dalam transaksi akuntansi itu akan banyak sekali terjadi transaksi ya. Di dalam kegiatan akuntansi itu akan banyak sekali suatu transaksi. Nah, untuk mencatat biar lebih gampang dalam pembukuan, maka transaksi-transaksi yang sejenis itu harus dikelompokkan. Nah, pengelompokan itulah yang nanti dinamakan akun. Jadi, akun itu adalah formulir di mana tempat mencatat transaksi keuangan yang sejenis. Ya, nah kelompok akun atau akun-akun itu ada apa aja? Itu ada 5 ya. Akun di dalam akuntansi itu ada 5 secara garis besar. Yang pertama adalah harta, kemudian utang, kemudian modal, kemudian pendapatan dan beban. Ini sudah ada di video minggu yang lalu ya. Pusat jabarkan dengan lebih jauh ya. Akun-akun tadi dikelompokkan menjadi 5 ya Dek ya. 1 itu adalah harta, 2 adalah utang, 3 adalah modal, 4 adalah pendapatan, dan 5 adalah beban ya. Nah, ini kita singkat masing-masing. Harta adalah H, utang adalah U, modal adalah M, pendapatan adalah P, dan beban adalah B. Nah, untuk penomoran yang ada di sini ya, harta nomor 1, kemudian sampai beban nomor 5, ini nanti akan selalu dipakai Dok ya. Nomor urut 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya nanti ada akun harta, pasti akan diawali dengan nomor 1. Kemudian untuk akun utang, nanti penomorannya pasti diawali dengan 2. Begitu juga dengan modal, pendapatan, dan beban. Kalau nanti ada modal, berarti awalnya pasti itu nanti diawali dengan angka 3. Kemudian untuk pendapatan, itu nanti diawali dengan 4, seterusnya beban diawali dengan 5. Ini nanti sebagai dasar penomoran akuntansi. Kenapa perlu adanya penomoran akuntansi? Ini untuk mempermudah dalam pencatatan akuntansi ya. Lanjut ya Dek ya. Nah, di dalam akun-akun ini nanti kita akan belajar tentang penambahan dan pengurangan ya. Juga ini sudah diterangkan di dalam video sebelumnya. Misalkan Dok ya, harta itu ini ada kolom tabel. Yang pertama adalah nama akun, kemudian ada kolom tambah ini, kemudian ada kolom minus, kemudian ada kolom saldo normal. Karena tadi banyak sekali yang bertanya tentang saldo normal ya. Jadi kalau misalnya harta itu bertambah, itu di sisi debit ya, bertambah di sisi debit. Nah, kalau bertambah di sisi debit berarti berkurang di sisi kredit. Itu dulu ya. Kemudian kalau untuk utang itu bertambah di sisi kredit. Utang itu bertambah di sisi kredit, berarti nanti kalau berkurang itu di sisi debit. Ya, pokoknya analisanya sebaliknya ya, Dek ya. Nah, kalau misalnya di sini modal itu bertambah di sisi kredit juga. Ingat, modal bertambah di sisi kredit berarti nanti kalau berkurang di sisi debit ya. Ini tulis di sini, oke. Nah, lanjut untuk pendapatan. Untuk pendapatan itu juga bertambah di sisi kredit. Nah, berarti nanti berkurang juga di sisi debit.
Kemudian beban itu bertambah di sisi debit. Berarti kalau berkurang di sisi kredit. Nah, saldo normal itu seperti pencatatan dalam kolom pertambahan ini. Nah, kalau misalnya harta itu bertambah di sisi debit, berarti nanti saldo normalnya itu di sisi debit juga. Nah, kalau misalnya utang itu bertambah di sisi kredit, berarti nanti saldo normalnya adalah di sisi kredit juga ya. Nah, kalau misalnya modal itu bertambah di sisi kredit, nanti saldo normalnya juga di sisi kredit. Demikian juga dengan pendapatan, saldo bertambah di sisi kredit, nanti saldo normalnya juga di sisi kredit. Kemudian untuk beban ini juga bertambah di sisi debit maksud saya. Jadi nanti saldo normalnya juga namanya di sisi debit. Nah di sini Dok ya, 5 akun ini tadi berarti kalau misalnya harta bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit, berarti saldo normalnya nanti adalah di sisi debit. Terus gini Dok ya, di antara akun-akun itu tadi ya, di antara akun-akun itu bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu harta, utang, dan modal itu nanti akan dikelompokkan yang namanya di dalam disebut dengan akun real ya. Jadi kelompok hutang, harta, utang, dan modal itu nanti bisa disebut yang namanya akun real. Nah, akun real ini nanti akan masuk dalam laporan keuangan yang namanya neraca. Sedangkan akun yang pendapatan dan beban itu nanti disebut juga akun nominal. Itu nanti masuk dalam laporan keuangan kolom laba rugi. Ya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan tugas, ini akan Pusat kasih penjelasan lebih lanjut. Maaf, ini karena ada angin ya jadi. Nah, ini misalkan Dok, di dalam video sebelumnya Pusat sudah nge-share juga apa saja yang termasuk kelompok harta, apa saja yang termasuk kelompok utang, apa saja termasuk kelompok modal, pendapatan, dan beban. Nah, harta yang termasuk harta itu ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada perlengkapan. Kemudian utang itu ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Modal ini ada modalnya, misalnya ada modal Ari atau mau ada modal istilahnya Ahmad dan lain sebagainya. Modal ini bisa juga disertai dengan nama si pemilik perusahaan ya. Kemudian pendapatan, di sini ada pendapatan jasa, ada pendapatan sewa, dan pendapatan lainnya. Beban banyak sekali. Ada beban gaji, ada beban iklan, ada beban listrik, dan lain sebagainya. Nah, tugas kalian itu mengelompokkan ini ya, akun-akun ini, nanti saldonya bertambah itu di mana, kemudian berkurang di mana. Nah, ini sudah Pusat kasih contoh aja ya, misalnya kas ini kan termasuk akun harta. Akun harta tadi kan bertambah di sisi debit ya, kita tulis nih, bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit, saldo normalnya saldo debit karena mengikuti saldo yang ada di kolom pertambahan ini. Kemudian untuk hak paten ya, hak paten itu termasuk harta, berarti bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit, kemudian saldo normalnya saldo debit. Karena apa? Saldo normal ini mengikuti kolom yang ada di pertambahan tadi yang sudah diterangkan Pusat tadi ya. Jadi untuk tugas itu anak-anak hanya mengelompokkan ini ya, jenis-jenis akun ini, bertambah itu di mana, berkurang di mana, dan saldo normalnya bagaimana. Begitu aja dulu. Nanti kalau untuk pertanyaan lebih lanjut bisa japri atau memasukkan di kolom komentar gitu nggih. Gitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.